Ada juga kisah perempuan-perempuan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen bahas yang durhaka dulu sebelum masuk yang soleha. Karena yang dibahas kudu yang buruk dulu baru yang baik-baik. Betul ya Bu? Dalam Al-Quran ada 3 kisah perempuan durhaka yang Allah kisahkan, ceritakan. Pertama yaitu istrinya Nabi Nuh. Yang kedua istrinya Nabi Lut. Ya. Dan yang ketiga adalah istrinya Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Itu 3 perempuan yang dikisahkan dalam Al-Quran. Pertama istrinya Nabi Nuh sama Lut. Daraballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Pertama istrinya Nabi Nuh, yang kedua istrinya Nabi Lut. Dua-duanya durhaka sama Allah. Durhaka sama suami, gak mau taat sama suami. Kita lihat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh bikin kapal besar karena nanti Allah bakal ngasih bencana, banjir bandang, banjir bah yang merendam satu negara, satu kota tersebut. Ketika Nabi Nuh lagi bikin tuh kapal, dikatain sama orang-orang sekitar, ini Nabi Nuh gila apa bagaimana ya? Kok di daratan bikin kapal, hujan kagak ada, banjir kagak ada, dia bikin kapal, dibilang gila. Anak istri yang kudunya jadi support system suami, dia dukung suami, malah ikut ngejek. Kalau bahasa orang Cibinongnya, abang, iya dah abang waras apa kagak sih? Masa kering begini di daratan kok abang bikin perahu besar? Kayaknya abang kagak waras deh, kata bininya. Anaknya pun ikut-ikutan, makanya yang tidak selamat itu salah satunya adalah anak Nabi Nuh alaihissalam. Apa pesan yang ingin saya sampaikan ibu-ibu sekalian? Sebaik-baiknya orang tua belum tentu kesolehannya sama kayak orang tuanya. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak curhat, Ustazah ya Allah, saya susah bener nasehatin anak, saya susah bener nasehatin pasangan. Memang saya katakan dakwah paling sulit adalah dakwah dengan keluarga sendiri. Kita ngajak orang gampang, ngajak kerabat gampang, tapi kita dakwahin keluarga kita sendiri, itu yang susah. Ibu punya orang tuanya kurang paham agama, kita lebih paham, kita bilang sama orang tua, mah sholat ngapa, ikut ngaji ngapa mah? Lu mah anak jangan nasihatin orang tua mulu. Kita juga tahu yang namanya sholat mah wajib, udah kagak usah deh nasihatin orang tua, paling susah nasihatin keluarga sendiri. Tapi nasihatin orang gampang gak? Gampang. Saudara sendiri, keluarga, anak, orang tua susah. Bukan hanya kita, tapi itu yang terjadi sama para nabi, salah satunya Nabi Nuh. Makanya ketika banjir bah datang, apa yang terjadi? Anaknya Nabi Nuh sama istrinya gak mau ikut naik. Tetangga, kerabat, orang jauh ikut naik, ternaknya dibawa, hartanya dibawa. Bininya sama anaknya gak mau. Kata Nabi Nuh, kenapa? Kalian gak mau naik ke perahu saya? Apa mereka bilang? Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Enggak deh, kami gak percaya naik ke situ, gak bakalan selamat. Kita mau naik ke bukit aja yang lebih tinggi. Ternyata belum sampai naik ke bukit, habis dikejar sama air, mati anak istrinya. Gak beriman kepada Allah. Ini model istri durhaka yang lakinya soleh. Jadi rumah tangga tuh macem-macem Bu, ibu, rumah tangga tuh macem, betul apa enggak? Ada suaminya soleh, istrinya ada istrinya soleha, lakinya, ada istrinya soleha, lakinya soleh, anaknya soleh, mertuanya durhaka. Mertuanya bikin ribut aja, ada ya? Ada yang mertuanya baik, lakinya baik, bininya baik, anaknya baik, iparnya kagak baik. Asal kita bikin status diaduin mulu sama mertua. Betul ya? Ada baru beli baju, ada jalan-jalan di komen sama ipar, enak bener jalan-jalan mulu. Kali-kali ngasih ngapa sama orang tua? Lah dia nggak tahu kita ngasih sama orang tua. Ipar, betul nggak Bu? Ada iparnya bagus, mertuanya bagus,
Suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya taat banyak. Ujiannya satu, ekonomi. Ada yang ekonominya bagus, suami istri bagus, mertua bagus, orang tua bagus, ipar bagus, tetangga bagus. Satu ujiannya belum dikasih anak sama sekali. Jadi masing-masing rumah tangga punya ujian. Makanya enggak semua mulus berjalan. Kalau ada ibu-ibu bilang, aduh ustazah, ya Allah, saya mah jadi istri udah soleha, perasaan. Kan baru perasaan kita doang. Lah kalau menurut orang belum tentu. Lah kalau perasaan saya soleha. Tapi nggak tahu dah perasaan laki saya udah soleha apa belum. Nah maka nanti kita lihat ciri-ciri perempuan yang solihah seperti apa. Nih kita lihat dulu yang durhaka. Pertama istrinya Nabi Nuh, kedua istrinya Nabi Lut. Nabi Lut itu Nabi yang diutus ke kaum Sadum. Kaum Sadum yang suka sesama jenis. Sekarang rame LGBT. Laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Angka pernikahan mulai menurun. Sekarang banyak anak muda nggak mau nikah. Salah satunya penyakitnya adalah berubahnya orientasi seksual. Nggak lagi suka sama lawan jenis, tapi sukanya sama sesama jenis. Ini kasus seperti ini udah ada sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Lut. Bahkan satu ketika Allah utus malaikat, 2 malaikat datang nyamar jadi laki-laki ganteng. Pokoknya nggak boleh dah kalau ada laki-laki ganteng lengah sedikit lewat tuh kampung, abis sama laki-laki di kampung itu. Nyamar malaikat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi Lut alaihissalam. Masuk-masuk, Nabi Lut tahu nih yang nyamar laki-laki ganteng, malaikat. Ngobrol, kata Nabi Lut, kenapa kalian menyamar jadi laki-laki tampan? Ini pasti kalau tahu nih masyarakat sini para laki-lakinya habis kalian nih jadi mangsa mereka semua. Karena istrinya durhaka, istri yang gak taat sama suami, dia lebih senang ngikutin apa kata orang dibanding lakinya sendiri yang beriman kepada Allah. Bagaimana ceritanya ustazah ketika ada tamu tuh ganteng 2 orang datang, istrinya ngintip, nengok siapa? Wah cakep tuh 2, udah deh. Saya laporin deh sama masyarakat sekitar, keluar rumah istrinya. Dia bilang sama tetangga-tetangganya yang udah gak suka lagi sama pasangan perempuan. Di rumah saya ada tamu laki-laki ganteng. 2 orang lagi. Datang berduyun-duyun, berbondong-bondong pengen memangsa tuh laki-laki. Mereka bilang, wahai Lut, keluarkan tamu laki-laki kamu yang ada di dalam, kasih ke kami tamu tersebut. Apa kata Nabi Lut alaihissalam? Ternyata dia marah sama istrinya. Istrinya lah yang durhaka dan melaporkan itu kepada masyarakatnya. Ini sama kejadian zaman sekarang, Bu. Mungkin kita nggak kayak istri Nabi Lut, tapi secara model sama. Sama apa kagak? Ada bini yang hobinya buka aib suami. Tuh kayak istrinya Nabi Lut apa enggak? Keluar dia diem-diem duduk sama tetangga, tiba-tiba semua tentang lakinya dia omongin. Ada lagi zaman sekarang gak perlu ngumpul-ngumpul, lewat media sosial dia bikin status. Ibu-ibu punya WA di sini? Punya Facebook? Lebih sering bikin status di mana? WA apa Facebook? WA. Bikin status. Shh. Ya Allah, gedek bener sama laki gue hari ini. Dikasih uang belanja cuma 5.000. Biasanya sehari 500.000. Di komen, di love, di like sama banyak orang. Bu Haji, ngapa Bu Haji? Iya laki saya begini, akhirnya gibah. Udah gibah, membuka aib pasangan. Makin dikomporin, dipanasin, bikin lagi status di Facebook yang like banyak, yang komen tetangga, kawan ngaji. Bu Haji, udah saya bilang dari dulu jangan kawin sama dia. Bu Haji mah tetap baik kawin sama dia. Tuh kan begitu rumah tangganya. Ada lagi yang komen, udah Bu Haji laki begitu gak usah diterusin, ceraiin aja. Tinggalin aja, cari aja yang baru. Makin jadi kompor orang. Ini modelnya sama. Ada istri zaman sekarang mungkin gak kayak istri Nabi Lut,
tapi dia berani membuka aib keluarga yang harusnya ditutup tapi disampaikan sama orang-orang sekitar. Tuh, dua perempuan durhaka dalam Al-Quran. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Yang ketiga, Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Diabadikan dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dhata wa imra'atuhu hammalatal fiji. Orang sini hafal Quran semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Tabats anak kecil ge hafal tabats mah. Ya, alhamdulillah. Ini diabadikan dalam surah Al-Lahab. Abu Lahab. Nah, ini pas banget lagi bulan Muludan Maulid Nabi. Bu, Ibu kenal sama Abdul Uzza? Kenal Abdul Uzza? Abu Lahab kenal? Nama aslinya Abu Lahab itu Abdul Uzza. Cuman dipanggil dengan panggilan Abu Lahab. Nah, ibu-ibu kenal sama Nikita Mirzani? Kenal. Anaknya siapa namanya Bu? Loli. Pacar anaknya siapa? Allahu Akbar. Sampai si padel-padel hafal aja. Jangan deh. Jangan sampai kita lebih hafal artis. Ya, keluarga Rapi Ahmad kita hafal. Keluarga Baim Wong, ini lagi rame Baim Wong sama Paula. Ibu-ibu 3 hari 3 malam kagak bisa tidur. Mikirin kesian benar si Paula ya katanya. Ya Allah ya Rahman. Kita lebih hafal berita artis. Gosip terbaru nama keluarga artis. Tapi begitu kita bahas sirah nabawiyah banyak yang lupa. Saya yakin orang sini bukan gak tahu, lagi banyak pikiran. Ya. Tapi insya Allah orang sini mah demen ngaji, apal semua. Nanti pulang dari sini buka YouTube, buka TikTok, buka Instagram, buka Facebook, searching siapa nama keluarga Nabi, pamannya siapa, ayahnya siapa, bibinya siapa, yang nyusui Nabi siapa, istrinya ada berapa, anaknya jumlahnya ada berapa. Ya, biasanya kita kalau pakai syair lebih cepet, betul ya? Anak-anak Nabi jumlahnya ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Tuh kalau pakai lagu apal. Coba kalau disebutin satu-satu. Blinger kita. Siapa ya katanya? Istri Nabi ada 11, Aisyah 2, Hafsah 2, Sauda, Sofia 2, Maimunah 2, Ramlah, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum maradiyah. Ulangin Bu. Nanti kita searching deh, kita cari di YouTube begitu ya. Itu kalau pakai lagu syair biasanya lebih cepat, enak. Ya, Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Abu Talib pamannya, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul. Yang penuh suka duka. Pokoknya udah paling adem bener kalau pakai lagu ya Bu ya. Syair cepet apalnya tuh. Jadi itu paman Nabi. Abu Lahab tuh asli namanya Abdul Uzza. Cuman dipanggilnya Abu Lahab. Sesuai dengan nama surah Al-Lahab ini yang ngisahin Abu Lahab sama istrinya Ummu Jamil.
Jadi ini dua-dua sama, suami istri durhaka, nggak beriman sama Nabi. Kadang ada, mohon maaf, ada suaminya durhaka, tapi bininya bagus, suka nasehatin, ada nggak? Bang, jangan gitu dah bang, jangan pelit bener kita sama saudara bang. Kalau bisa bagi-bagi dah, jangan semua kita makan. Bang, jangan begitu dah, kalau bisa abang kumpul, ikut jamaah di masjid. Jangan di rumah baik main game bang, aduh. Tuh ada bini yang nasehatin. Tapi ada bini yang jadi kompor suami. Lakinya berantem sama saudaranya. Bininya makin jadi kompor. Bang, emang adiknya abang emang begitu orangnya, katanya. Dia kagak seneng ngelihat kita bahagia bang. Bener dah, dari awal kawin begitu modelnya, makin jadi kompor. Hati-hati. Makanya ini model Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Abu Lahab benci sama Nabi, ini Ummu Jamil makin ngomporin. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, perempuan yang bawa kayu bakar, artinya istrinya tukang ngomporin lakinya. Maka dua-dua menjadi ahli nar, ahli neraka. Ini ada pertama, istri durhaka, perempuan durhaka.